Shalom anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi kita dalam pelajaran PJOK ya. Tentunya bersama Miss Ruth. Kali ini kita sudah masuk di tema 8 ya. Kelas 3 di subtema 1. Anak-anak bisa buka halaman 8. Miss Ruth mau menjelaskan tentang melompat dengan satu kaki. Pernahkah kamu melakukan gerakan melompat dengan satu kaki? Melompat dengan satu kaki dilakukan di tempat terbuka. Kaki yang satu berfungsi sebagai tumpuan, kaki yang satunya sebagai lompatan. Berarti kaki yang satu sebagai tumpuan dan kaki yang satu sebagai lompatan. Gerakan ini mirip dengan permainan lompat tongkat. Berarti melompat dengan satu kaki mempunyai sejumlah manfaat. Dengan melakukan kegiatan tersebut, kamu melatih keseimbangan tubuhmu, kemudian memperkuat otot kaki ya. Selain itu, kamu juga membuat badan sehat tentunya. Lalu bagaimana cara melakukannya? Oke, pertama-tama berdiri tegak. Kemudian angkatlah kaki kirimu setinggi lutut. Kaki kiri angkat setinggi lutut. Kemudian berdirilah dengan satu kaki. Usahakan untuk selalu menjaga keseimbangan tubuhmu. Jangan sampai terjatuh. Pertahankan posisi tersebut sampai hitungan ke-10. Berikutnya, ganti angkat kaki kananmu setinggi lutut. Selanjutnya, berdiri dengan satu kaki. Usahakan selalu menjaga keseimbangan tubuhmu. Jangan sampai terjatuh. Pertahankan posisi tersebut sampai hitungan ke-10. Berarti gantiannya setelah kaki kiri kemudian kaki kanan ya yang diangkat. Setelah itu cobalah melompat dengan menggunakan satu kaki. Coba juga melompat cepat dengan satu kaki. Lompatlah menggunakan kaki kiri dan kaki kanan secara bergantian. Lakukan dengan hati-hati ya. Berarti nanti kita melakukan pemanasan dulu, kemudian mengangkat satu kaki kiri setelah sampai hitungan ke-10, kemudian gantian kaki kanan hitungan 1 sampai 10. Kita ulangi lagi dengan menggunakan kaki kiri ditekuk, kemudian mulai melompat ya. Kemudian kita lanjut lagi di halaman 14 ya. Anak-anak bisa buka halaman 14. Gerakan bermain arum jeram. Kali ini kamu akan belajar melakukan gerakan permainan arum jeram. Permainan ini sangat menarik ya. Permainan arum jeram dilakukan secara berkelompok. Permainan ini untuk melatih kekuatan kaki dan kerjasama antar anggota kelompok. Karena permainan ini dilakukan secara berkelompok, jadi menjaga kekompakan ya, karena tidak mungkin jika berkelompok itu mainnya tidak kompak atau sendiri-sendiri, itu tidak akan mencapai sebuah tujuan atau tidak akan mendapatkan kemenangan. Sebagai pemula, kamu harus melakukan gerakan latihan permainan arum jeram terlebih dahulu. Perhatikan langkah-langkah berikut. Pertama-tama, duduk lurus. Kakimu, pandangan lurus ke depan. Lalu angkat kedua kakimu secara bersamaan setinggi-tingginya. Dalam hal ini kamu dapat menggunakan bantuan tangan. Kemudian tahan posisi sampai hitungan ke-3. Usahakan kedua kakimu tidak ada yang menekuk sama sekali. Kalian bisa lihat itu ya di gambar nomor 2, berarti kakinya harus lurus, tidak boleh ditekuk. Setelah itu turunkan kembali kakimu perlahan. Dalam hal ini kamu dapat menggunakan bantuan tangan. Ulangi tersebut, lakukan secara urut dengan waktu yang lebih lama. Tadi sampai hitungan ke-3, kemudian kita bisa lanjut sampai hitungan ke-8, bahkan sampai ke-10 ya. Berikutnya kamu akan melakukan gerakan permainan arum jeram. Perhatikan langkah-langkah berikut. Mula-mula semua peserta duduk membentuk lingkaran ya. Posisi kaki seluncur ke dalam lingkaran. Kalian bisa melihat itu gambarnya ya.
Lalu setiap peserta berpegangan kuat. Dalam hal ini peserta dapat menggunakan tali untuk berpegangan. Lakukanlah sesuai yang tertera pada gambar berikut. Makin rapat jarak peserta, makin baik daya kekuatan. Kemudian semua peserta berusaha berdiri secara bersama-sama. Usahakan kedua kaki selalu tegak, lutut jangan sampai menekuk, masing-masing menjaga jarak satu sama lain. Lah, berarti permainan arung jeram ini posisi duduk saling rapat, kaki diluruskan ya, saling berpegangan tangan yang kuat, boleh berpegangan tangan ini yang silang ya. Permainan ini bertujuan untuk kita dapat berdiri kembali secara bersama-sama ya. Permainan ini dapat melatih kekompakan, tentunya dapat memperkuat otot kaki dan menjaga keseimbangan tubuh, kemudian juga memperkuat otot tangan karena tangan digunakan untuk berpegangan. Oke. Ya, angkat kaki kanan, kemudian melompat menggunakan satu kaki menuju ke garis finish. Selanjutnya, ulangi gerakan dengan mengangkat kaki kiri, kemudian melompat menggunakan satu kaki menuju ke garis finish. Melakukan permainan arung jeram. Cara melakukan permainan arung jeram yaitu: yang pertama, membentuk kelompok 6-10 orang. Kemudian semua peserta duduk membentuk lingkaran dengan posisi kaki menjulur ke dalam lingkaran. Selanjutnya, setiap peserta berpegangan kuat, dapat juga menggunakan tali untuk berpegangan. Semakin rapat jarak antar pemain, maka semakin baik. Kemudian dalam posisi berpegangan, semua peserta berusaha berdiri secara bersamaan. Nah, tetapi karena permainan arung jeram membutuhkan banyak orang, maka kita akan melakukan modifikasi permainan arung jeram sehingga dapat dimainkan oleh 2 orang. Untuk memulai permainan, yang pertama pilihlah teman yang seimbang, kemudian berdiri tegak berhadapan. Selanjutnya, kedua pemain duduk dengan menekuk kaki, sedangkan ujung kaki para pemain saling bersentuhan. Kemudian, kedua tangan pemain berpegangan di depan badan. Selanjutnya, kedua pemain berusaha berdiri secara bersamaan. Selanjutnya, lakukan latihan secara berulang-ulang untuk melatih kekuatan kaki. Apa yang Miss Ruth jelaskan nanti anak-anak bisa mengerjakan di halaman 28. Nanti Miss Ruth kasih tahu mana saja yang harus dikerjakan ya. Oke, cukup sekian pelajaran kali ini. Semoga apa yang Miss Ruth sampaikan anak-anak dapat mengerti dan dapat memahaminya dengan baik. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.